Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi belajar di Master Camp ya. Kali ini banyak hal yang akan kita pelajari, jadi nanti disimak dengan baik sehingga nanti tidak ada bagian penting yang terlewatkan. Karena ini nanti akan menjadi dasar di pemrograman yang selanjutnya ya. Bapak membuat dua buah bidang seperti ini. Ukurannya ini 30, ke atasnya ini misalnya 40. Oke. Ada dua bidang seperti ini. Dan kita terjemahkan melalui Xform Translate. Ini nanti akan membantu sekali wireframe kalau kita pakai di 3 dimensinya, yaitu membantu ketika kita menentukan depth of cut ya. Depth of cut itu adalah kedalaman machining yang kita inginkan. Akan sangat membantu nanti. Makanya selama ini kita kan banyak belajar di 3 dimensi ya. Ke atas 10 ini, oke. Kemudian yang ini ke bawah 10, oke. Jadi ada benda seperti ini. Yang kita pelajari nanti terutama sekali itu adalah facing ya. Facing tapi dia menggunakan pocket. Kita rubah mungkin biar tampilannya lebih jelas. Seperti ini mungkin. Oke. Jadi ini yang lantai dasar, katakan ya, ini lantai yang kedua atau dibalik ya terserah. Gambar 3 dimensi itu akan sangat membantu ketika kita membuat sebuah toolpath ya. Kita pilih dulu stock setup-nya dengan bounding box, maka dia akan diberi tanda merah ini kalau sudah cocok. Oke. Sudah benar semua. Oke. Ini bagian yang atas ini akan kita facing, tapi dengan menggunakan toolpath pocket ya. Toolpath pocket, misalnya ini box kecil, kita kasih nama box kecil, kemudian kita pilih ini bagian atas ini. Oke. Dan dipilih di cutting parameter untuk pocket yang facing. Kita akan mempelajari di sini ya, step over percentage, kemudian di overlapping. Di overlapping ini termasuk nanti yang akan kita pelajari di samping depth of cut-nya. Oke, ini sudah jadi seperti ini. Kita lihat tanda lingkar ini itu dari let in out, bisa kita matikan dengan let in out ini dihilangkan. Oke. Regenerate. Jadinya nanti seperti ini. Nah, kalau kita pengen ngedit toolnya, tool diameternya, ini bisa kita dari select library, kemudian kita pilih misalnya tool yang dipakai itu 12, kalau tidak ada ya ini filternya dihilangkan, maka akan tampil semua, atau filter di ini dipastikan nyala, kemudian pada
sisi between antara ini kita tentukan sampai diameter berapa dia ingin ditampilkan ya, misalnya diameter 18. Oke, kemudian ini kita edit. Ini menjadi tool yang pertama. Untuk finishing ataupun roughing bisa kita pilih. Oke, kita cek di sini regenerate. Ini diperhatikan lintasannya ini ada ini ya. Jarak lintasan ini itu ditentukan dari ini cutting parameter bagian roughing step over percentage. Nah, ini semakin kecil ya, maka lintasannya nanti akan semakin banyak. Ini 1 2 3 4. Ini kita regenerate. Tadi kita rubah 50% ya. 50% itu artinya setiap perpindahan ini 50% dari tool yang dipasang. Karena tadi kita pasang 18, maka 50% dari 18. Kalau pengen lebih jarang-jarang lagi, artinya jaraknya itu agak berjauhan ya, ini dinaikkan mungkin sekitar 98%, enggak 100% ya. Kalau 100% kita perhatikan di end mill itu kan ujungnya itu kan ada sisi yang paling tajam ya, jadi dia ada disisakan kira-kira 0,2% ya. Ini kalau kita cek dengan black pot itu jadinya 1 2, kemudian ini. Oke, jadi perpindahannya ini, perpindahan dari garis ke garis ini, prosentasenya kita tentukan dengan tadi itu di step over percentage ini. Oke, nah kita bisa memilih dari parallel spiral dengan clean corner, artinya dengan dibersihkan bagian pojokan, clean corner ya, atau yang parallel spiral itu nanti dia muter begini dan bisa ditentukan inside to outside, dari dalam atau dari luar. Kita cek ini ya, dia akan ke dalam terlebih dahulu. Nah, ke dalam baru kemudian dia luar. Kalau kita pilih yang ini di uncheck ya, di uncheck nggak ada centangnya, dia dimulai dari luar terlebih dahulu. Perhatikan luar, set, nah kan dia ke dalam. Jadi kemudian dia ke dalam. Oke, itu nanti dilihat hasilnya kira-kira lebih halus yang mana ya, lebih halus yang mana, dan itu selera dari programmer. Kalau ini finish outer boundary ini kita hilangkan ya, finishingnya ini kita hilangkan, jadinya nanti seperti ini. Nah, ini seret dari luar ke dalam tadi ya, dari luar ke dalam. Oke, ini finishing ya, let in out kita matikan. Kemudian di cutting parameter kalau kita perhatikan ini kan ada overlap. Overlap itu dia berapa persen ya, atau berapa jaraknya dia keluar dari benda kerja. Coba diperhatikan ini, kita coba ya, ini. Nah, ini langkah awalnya ini ya, masuknya ini. Dia berapa jaraknya? Ini ditentukan dengan tadi itu. Dari parameter, terus kemudian approach distance ya, sorry ya, yang tadi approach distance. Kalau ini kita nolkan, maka jarak
ini dia turunkan mulai dari sini. Itu jaraknya ini ditentukan dengan approach distance, ya. Jarak mendekati benda. Tapi kalau overlap itu begini, ini Bapak kasih angka 100 biar nanti jelas. Perhatikan ini garisnya kan di sini. Kita regenerate. Nah ini overlap ini. Jadi dia toolnya keluar dari benda kerja itu keluar dari entitas yang kita pilih ya. Tadi kan kita memilih entitas yang ini. Oke. Overlapnya ini, tadi kan kita pilih entitas kotak begini. Overlapnya berarti dia keluar dari batasan yang kita tentukan. Itu berapa? Ya, kalau 100% berarti nanti dia sejauh dari diameter N mil yang dipasang. Kalau kita pakai 50%, maka dia setengah diameter dari N mil yang dipasang. Oke. Ini betul-betul harus dipahami ini. Ini setengahnya ya. Perhatikan sini. Nah, kan dia kan setengahnya. Akan terlihat kalau motionnya itu kita rubah dengan ini zigzag ini. Akan terlihat banget itu. Nah, ini ya. Nah, oke. Setengah dari diameter 50%. Yang bagus bagaimana? Yang bagus ya paling enggak ya 50% ke atas ya. 50% ke atas yang bagus itu. Jadi di sini paling enggak ya kita tulis mungkin 52% ya, 50%. Kemudian approach distance sama exit distance itu jarak ketika dia masuk sama keluar dari proses. Ini perhatikan, ini betul-betul harus dipahami ini. Nah, ini ya. Maksudnya dia kan tadi kan 0 ya. Kita lihat parameter. Kalau ini Bapak tambahkan misalnya 20 biar nanti terlihat. 20. Nah, ini mulainya itu di sini sama berakhirnya di sini. Tadi itu approach distance lah ini ya. Sama exit keluarnya. Sama keluarnya kita ngaturnya di sini tadi. Ini ya. Approach distance sama exit distance. Ini terserah mau dinolkan juga tidak masalah ya. Dinolkan juga tidak masalah. Oke. Ini tadi pocket facing. Linking parameternya jangan lupa dibiasakan absolut ya. Kemudian top stoknya kita pilih yang ini, stok yang paling atas. Kemudian depth-nya kita pilih yang paling atas juga karena ini hanya untuk apa ya istilahnya memperhalus di permukaan. Kalau misalnya kita pengen lebih dalam ya bisa aja kayak di video yang terdahulu ya, facing itu. Oke, kita regenerate. Sudah jadi. Semakin sedikit gerakannya, maka bisa jadi dia semakin kasar, tapi juga akan menghasilkan waktu yang lebih pendek. Ya, itu logikanya. Oke, yang sebelah atas ini sudah kita kerjakan. Sekarang kita akan mengerjakan yang bagian kedua ini. Di lantai yang kedua ini. Ini kan sama, misalnya ya. Kita kopikan aja. Jadi ini klik kanan, tahan, digeser, taruh ke sini, kemudian copy after. Maka aturan tool yang tadi itu sama dengan aturan yang ini. Ya, karena kita kopikan. Ini naik turunnya ini. Ini natanya.
Oke. Cuma kita atur di geometrinya. Geometrinya, chain-nya ini kita pilih yang sini. Ya, kita edit chain. Ini nanti salah, tapi biar tahu kesalahannya ya. Rechain ya, kita rechain. Chain-nya kan ini tadi ya. Oke. Chain-nya ini. Karena kita akan ingin ngabisin bagian yang kedua ini. Oke. Ini salah, tapi biar tahu. Ini perhatikan. Dia posisinya pahatnya masih turun di situ. Front. Ya. Masih di atas ini karena depth of cut-nya belum kita pilih. Dan itu ya belum kita tentukan dari front. Kita pilih di parameter depth of cut-nya. Ini kita pilih dengan ini kan. Kedalamannya kan ini. Kedalamannya ya. Ini kan sama sebidang ini. Bisa kita pilih di mana-mana. Di sini boleh. Yang penting satu bidang. Oke, dia main 10. Top stoknya kan masih sama ini. Oke. Kita perhatikan. Ini salah masih, tapi biar tahu salahnya. Oke. Kita lihat. Set habis ini nanti. Kita lihat di verify yang ini. Nah, kan habis. Padahal gambarnya itu mestinya dia ada ini ya. Sebelah sini ada, tengah ini. Maka kita rubah lagi ini di geometrinya. Kita rechain ya. Kita rechain all. Kemudian kita pilih yang mau dikerjakan itu adalah bidang ini. Kemudian yang mau dipertahankan ya, yang kedua yang kita pilih itu adalah yang dipertahankan. Klik ini dulu, add chain, kemudian klik bidang yang dipertahankan. Oke. Kemudian kita coba lagi. Ini akan terlihat bedanya. Set. Nah ini ya. Nah ini ada sisa-sisa ini dikarenakan ada pilihan yang salah ya. Ada pilihan yang salah atau parameter yang masih perlu dibenahi. Parameternya misalnya kita rubah dengan roughingnya itu dengan paralel spiral misalnya ya. Paralel spiral, kemudian kita rubah sini. Oke. Ini jadinya seperti ini. Berarti yang salah apa lagi? Kita cari lagi. Bisa jadi dari step over percentage ini ya, bisa. Pokoknya dicari-cari. Ya kalau misalnya ini kita turunkan menjadi kira-kira 75%, itu nanti hasilnya akan terlihat seperti ini. Nah, ini oke. Gerakannya dia begini. Kalau kita lihat di sini, perhatikan. Ini tidak ada finishingnya kan. Makanya dia akan mengikuti bentuk dari end mill ini. Kita rubah lagi di parameter, kemudian di finishing ini pada saat dia at final depth ya, at final depth. Kita lihat, kita regenerate sama ya. Nah, itu tadi bedanya finishing tadi. Finisher outer boundary. Jadi ini sudah benar. Oke. Ini juga bisa kita rubah prosentasenya. Tapi harus diperhatikan kira-kira nanti itu sisa benda yang belum dimasining itu ketebalannya sampai berapa. Kalau terlalu tebal ya kasihan end mill-nya bisa patah. Gitu ya. Jadi ini harus dipertimbangkan juga dengan sisa stok
benda kerja yang dikerjakan di machining. Boleh-boleh saja kita pakai 98% atau berapa persen, tapi harus diperhatikan efek dari pilihan kita nanti, apakah mesinnya aman ataukah tidak, bendanya aman ataukah tidak, peralatannya aman ataukah tidak. Oke. Tadi ini kedalamannya adalah 10. Ya, tidak mungkin kita langsung end mill masuk 10, itu tidak mungkin. Maka kita atur lagi dengan cara di depth of cut-nya ini kita aktifkan berapa kali kedalaman setiap pemakanannya. Misalnya 1 mili ya, kita keep tool down, kita refresh. Ini Bapak agak lambat soalnya ini penting sekali karena harus betul-betul dipahamin. Nah, ini ada step-stepnya, per stepnya itu adalah 1 mili ya. Jadi per stepnya kedalamannya ini 1 mili. Dan kalau diperhatikan ini kan persis di sini. Hasilnya nanti pasti kasar ya. Hasilnya pasti kasar. Bagaimana agar nanti hasilnya halus? Maka kita harus ada 2 step. Pertama roughing, pengasaran, dan yang berikutnya adalah finishing ya. Yang berikutnya adalah finishing. Maka kita atur lagi di parameter. Di cutting parameternya ini kita sisakan stock to lift ya. Stock to lift untuk finishing. Misalnya 0,2 mm. Sama bawahnya lantainya ini 0,2 mm. Ini nanti yang akan kita finishing ya, akan kita finishing. Oke. Jadi ini masih roughing ya, masih roughing. Itu kalau kita menginginkan kekasaran tertentu. Jadi perhatikan ini dari front. Nah, ini dia sudah berada di atas dari ukuran yang kita tentukan. Ini ya caranya ini 0,2. Karena rencananya mau kita finishing sama dengan bagian yang sini. Ini nanti akan ada disisakan 0,2 stock to lift-nya itu ya. Stock to lift-nya disisakan. Oke. Ini kita kasih keterangan roughing ya, di tool ini kasih keterangan roughing atau pengasaran ya. Pengasaran agar nanti kita bikinkan lagi bagian untuk finishing. Nah, kalau misalnya kok kelupaan diatur parameter untuk pahatnya ya, toolnya ini kok belum diatur, ya diatur juga dari sini, end mill ini diatur. Jadi langsung diklik yang ini ya, ini diklik, kemudian diatur di sini feed rate yang diinginkan berapa, misalnya 1200, kemudian pelang rate-nya 800 atau 900 boleh, kemudian retract-nya 3000, spindle speed-nya biarkan segitu enggak apa-apa, sekitar 1500. Oke. Kemudian ini sudah benar. Oke. Update tool and operation that use this tool. Jadi setelah kita rubah, dia dikonfirmasi apakah kita bikin tool yang baru ataukah kita update yang ini. Diupdate aja. Oke. Maka kalau kita cek lagi, ini sudah berubah. Oke. Kita lihat seperti ini ya. Ini sudah benar. Nah, ini tadi yang Bapak maksud, kira-kira kalau misalnya prosentasenya nanti itu dipakai besar, sisanya ini
Sisanya ini nanti kalau misalnya kita finishing, kalau kena end mill itu kira-kira end mill-nya itu kuat apa enggak, gitu ya. Aman apa enggak. Ketika kita ngatur di sini tadi, parameter, kemudian di roughing-nya kita pakai 98% tadi itu. Oke, jadi kita harus betul-betul memposisikan end mill aman, mesin aman, bahan aman, orangnya juga aman ya. Harus dipastikan betul itu. Oke. Ini tadi ya. Kalau kita perhatikan sekali lagi ya. Nah, dia finishing untuk outer ini pada saat final depth. Trik agar nanti itu juga aman, maka kita pilih parameter yang ini. Karena kita pakai 98% ini ya. Pada saat finishing itu finish outer boundary. Ya. Finish outer boundary pada setiap prosesnya. Perhatikan perbedaannya. Nah, oke. Sebentar, parameter start finish pass at closest entity. Ini ya, betul down juga. Outer itu luar ya, sorry ya. Perhatikan perbedaannya. Jadi dengan adanya seperti ini, maka kita harus betul-betul memperhatikan ya, kasus per kasus, case by case. Sekiranya nanti aman. Roughing, minimize turbulence, oke, finishing, machine finish pass only at final. Ini ya harus dihilangkan ya. Sorry. Oke. Cek. Ya. Set. Dia finishing. Nah, ini aman. Jadi nanti yang dimakan itu bawahnya kan enggak kantel-kantel itu Mas ya. Enggak terlalu besar. Beda dengan yang tadi itu ya. Tadi kan ada sisa di sebelah sini ya. Sebelah sini karena dia nah ini ya. Ini kalau 1 mili. Jadi 1 mili itu masih kuat lah. End mill masih aman. Kalau bendanya itu aluminium ya. Kalau misalnya besi, ya jangan pakai 1 mili. Paling enggak itu 0,5 dan kecepatan pemakanannya ya antara 300 atau berapa ya. Lambat. Nggak boleh cepat-cepat kayak gini. Kalau aluminium segini ini masih aman. Oke. Jadi tadi yang ini, parameter ini ini ya. Machine finish passes only at final depth. Ini kalau kita centang, maka hanya pada bagian terakhir saja yang dilakukan finishing. Kalau ini tidak dicentang, maka tadi itu prosesnya tadi seperti itu. Oke, depth of cut sudah, tapi jangan lupa kita masih menyisakan stok ini ya. Masih menyisakan stok ini untuk proses finishing. Oke. Ini sudah selesai untuk proses yang ini. Berikutnya, proses yang ini. Kita kopikan saja ke bawah. Ini diklik dan geser, kemudian copy after. Ayo, enggak mau. Klik, thread, copy after. Oke. Nah, ini parameternya dirubah, tidak pakai depth of cut lagi, tapi langsung dia dari
depth-nya itu kita top-nya itu di sini ya. Top of stock kita pilih yang paling sini karena ini finishing lantainya ya. Jadi langsung dia nanti akan turun ke sini, enggak ngambang makannya itu ya. Kemudian jangan lupa di cutting parameter ini dinolkan. Ini untuk finishing ya. Untuk finishing, oke. Nah, ini. Kita pilih yang ini saja. Jadi, thread langsung dia masuk ke bawah seperti itu. Oke. Nah, untuk finishing ini bisa kita atur ulang. Sorry, di sini ya, end mill-nya ya. Toolnya kita pakai nomor 2, misalnya nomor 2. Parameternya, fit rate-nya ini kita turunkan agar nanti hasilnya lebih halus. Katakan misalnya 700, kemudian spindle-nya ini kita naikkan tinggi banget karena 0,2. Ya paling enggak itu sekitar 5.000 atau 6.000 boleh. Karena mesin itu maksimalnya spindle-nya itu kalau nggak salah itu 8.000. Ya jangan dipakai mentok 8.000. Jangan, maksimum spindle speed-nya jangan. Ya kira-kira di atas 50% itu masih oke ya. Jadi ini untuk proses finishing ya, proses finishing. Oke, kemudian create new tool aja. Oke, selesai. Jadi ini tadi yang atas pocket facing ya. Kemudian ini tadi dengan depth of cut dan yang terakhir finishing kita tidak menggunakan depth of cut lagi ya. Dan diatur parameternya untuk kecepatan spindle-nya. Ya, kecepatan spindle-nya itu diatur. Dan ini tadi yang perlu kita pahami adalah kalau kita pilih 2 kotak tadi ya, yang pertama dipilih itu adalah yang mau dikerjakan, yang kedua itu adalah yang tidak dikerjakan. Ya. Tadi itu ya. Jadi semoga ini bisa dipahami ya. Semoga ini bisa dipahami. Kalau kita pilih semua jadinya seperti ini. Oke. Ini yang proses yang kedua. Sampai dengan finishing. Durasinya agak panjang, tapi semoga ini bisa dipahami ya, karena ini sangat penting kalau menurut Bapak. Kalau kita memahami benar di settingan parameter ini ya, kemudian cara pilihannya ini, fungsinya ini apa, kemudian fungsinya ini, kalau kita mengetahui ini, terus kemudian kita editing chain-nya, kita bisa editing parameternya bisa, editing di end-nya bisa, maka insya Allah nanti hasil yang diperoleh benda kerjanya itu bisa oke, akan sesuai dengan standar dan waktunya insya Allah akan cepat. Oke. Semoga dari awal sampai akhir penjelasan Bapak nggak bulat. Kalau ada yang salah ya Bapak minta maaf. Dan kalau ada yang nggak difahami, silakan ditanyakan ya. By WA boleh atau di kolom komentar YouTube boleh. Oke, terima kasih telah menyimak awal sampai akhir. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.